Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas pendidikan biologi D angkatan tahun 2024 dan pada video kali ini kami akan memberikan penjelasan dan juga edukasi terkait dengan filum Basidiomycota. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yakni ada Reski Aprida, Siti Rana Satira, Wahdania Kasmar, Nurtiara, Utami Putri Nur Hikmah, dan Triputri. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari organisme lain atau lingkungan sekitarnya. Selain itu, fungi dapat hidup sebagai pengurai, parasit, maupun bersimbiosis dengan organisme lain. Fungi berkembang biak menggunakan spora dan umumnya hidup di lingkungan yang lembab. Berdasarkan karakteristiknya, fungi itu memiliki beragam bentuk, mulai dari yang mikroskopis hingga makroskopis yang dapat dilihat secara langsung. Basidiomycota merupakan salah satu filum dalam kingdom fungi yang memiliki ciri struktural yang khas dan kompleks. Jamur ini tersusun atas hifa bersekat atau septat, yaitu benang-benang halus yang memiliki dinding pemisah di setiap selnya. Hifa tersebut kemudian membentuk jaringan yang disebut miselium, yang berfungsi dalam menyerap nutrisi dari lingkungan. Selain itu, dinding sel Basidiomycota tersusun atas kitin, yang memberikan kekuatan sekaligus perlindungan pada sel jamur. Secara morfologi, Basidiomycota umumnya memiliki tubuh buah yang disebut basidiokarp, yang dapat diamati secara langsung dengan mata telanjang. Basidiokarp memiliki bentuk yang beragam, mulai dari berbentuk seperti payung, kipas, bahkan hingga menyerupai kerak pada kayu. Ini tergantung pada jenisnya. Secara anatomi, ciri utama yang membedakan Basidiomycota dari filum fungi lainnya adalah adanya struktur reproduksi berupa basidium. Basidium merupakan sel khusus tempat terbentuknya badiospora sebagai alat perkembangbiakan. Keberadaan basidium ini menjadi karakteristik utama yang tidak dimiliki oleh filum lain. Terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan dimulai dari spora yang berkecambah menjadi hifa haploid. Hifa kemudian mengalami fusi membentuk fase dikariotik yang berkembang menjadi miselium. Miselium berfungsi sebagai struktur utama dalam penyerapan nutrisi dari substrat seperti kayu lapuk, serasah, dan tanah yang kaya akan selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Namun, pertumbuhan hifa dan pembentukan miselium dapat terhambat oleh keterbatasan nutrisi, kondisi lingkungan yang tidak optimal, serta adanya senyawa penghambat. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan ketersediaan air sangat memengaruhi pertumbuhan jamur. Secara umum, jamur itu tumbuh optimal pada suhu 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi. Dalam tahap perkembangannya, Basidiomycota membentuk tubuh buah dan atau basidiokarp. Pada struktur ini terdapat basidium yang menghasilkan spora melalui reproduksi seksual. Spora kemudian dilepaskan ke lingkungan dan memulai siklus hidup yang baru. Dengan demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan Basidiomycota tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup jamur, tetapi juga berperan dalam daur ulang materi organik pada alam. Mekanisme reproduksi Basidiomycota secara seksual dimulai dengan basidiospora itu dilepaskan. Spora haploid yang disebut basidiospora tersebar ke lingkungan. Spora ini sangat ringan dan mudah terbawa angin. Yang kedua, spora berkecambah. Basidiospora tumbuh menjadi miselium haploid dan ada dua tipe pasangan, yaitu tipe plus dan tipe minus. Yang ketiga, plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma. Dua miselium haploid berbeda tipe kawin bertemu. Sitoplasma menyatu, tetapi inti belum menyatu. Terbentuk fase dikariotik, N+N. Yang keempat, miselium dikariotik berkembang. Miselium tumbuh luas dan kuat dan fase ini bisa hidup lama dan menjadi fase dominan. Yang kelima, membentuk basidiokarp, yaitu tubuh buah.
Miselium dikariotik membentuk tubuh buah atau jamur payung, dan di bagian bawah lamela atau insang terdapat struktur pembentuk spora. Yang keenam ada karyogami atau peleburan inti, di dalam struktur khusus yang disebut basidium. Hasilnya adalah inti diploid, yaitu 2N. Yang ketujuh, terbentuk inti diploid. Fase ini sangat singkat dan inti diploid segera mengalami pembelahan. Yang kedelapan, terjadi pembelahan meiosis. Inti diploid 2N membelah menjadi 4 inti haploid dan setiap inti akan menjadi spora baru. Yang terakhir, pembentukan basidiospora. 4 inti haploid masuk ke tonjolan basidium, terbentuk 4 basidiospora, lalu spora dilepaskan dan siklus kembali ke awal. Selanjutnya kita membahas reproduksi aseksual. Yang pertama adalah miselium haploid. Hifa vegetatif tumbuh dan membentuk miselium di substrat. Lalu yang kedua terjadi pembentukan konidiofor, yakni hifa tertentu berdiferensiasi menjadi konidiofor atau tangkai spora. Selanjutnya pembentukan konidia secara mitosis, lalu pelepasan konidia. Konidia dilepaskan ke lingkungan oleh angin, air atau hewan, kemudian perkecambahan konidia yang jatuh di tempat sesuai akan berkecambah yang membentuk hifa baru, kemudian pertumbuhan hifa baru, dan bercabang membentuk miselium haploid baru. Miselium baru dapat terus tumbuh dan kembali membentuk konidiofor dan mengulang siklus. Jamur memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan, baik memberikan manfaat maupun kerugian. Dalam bidang pangan, jamur dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang bergizi karena mengandung protein, vitamin, mineral, dan serat, serta rendah lemak sehingga baik untuk kesehatan. Selain itu, dalam bidang kesehatan, jamur diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, dan terpenoid yang berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, serta berpotensi sebagai anti kanker dan peningkat sistem imun. Dalam bidang industri, jamur berperan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan produk seperti tempe, roti, antibiotik, serta digunakan dalam produksi enzim, biofuel, dan bahan farmasi. Di bidang bioteknologi, jamur dimanfaatkan dalam rekayasa genetika, produksi enzim industri, serta bioremediasi untuk menguraikan limbah dan polutan di lingkungan. Secara ekologis, jamur juga berfungsi sebagai dekomposer yang membantu menguraikan bahan organik sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, di samping pemanfaatannya, jamur juga dapat memberikan kerugian. Beberapa jenis jamur seperti patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan seperti infeksi kulit dan penyakit tanaman. Jamur juga dapat merusak bahan pangan dan hasil pertanian sehingga menimbulkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, meskipun jamur memiliki banyak manfaat, pemanfaatannya perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pengetahuan yang tepat agar dampak negatifnya dapat dihindari.